Tragedi kerusuhan Semanggi, menunjuk kepada dua kejadian protes masyarakat terhadap pelaksanaan dan agenda sidang istimewa DPR MPR. Pada bulan November tahun 1998, pemerintahan transisi Indonesia mengadakan sidang istimewa untuk menentukan pemilu berikutnya dan membahas agenda kepemerintahan yang akan dijalankan. Pada saat itu mahasiswa kembali melakukan pergerakan yang disebabkan karena mereka tidak mau mengakui pemerintahan Presiden B.J. Habibie, dan tidak percaya dengan anggota DPR MPR yang menjabat pada masa Orde Baru. Mereka juga mendesak akan menyingkirkan keikutsertaan militer di dalam politik, serta pembersihan kepemerintahan dari orang-orang pada masa pemerintahan Orde Baru. Gabungan Pergerakan Masyarakat dan Mahasiswa menolak keras terjadinya sidang istimewa tahun 1998, dan juga menentang duifungsi ABRI dan TNI. Ketika akan dilangsungkannya sidang istimewa saat itu, masyarakat bergabung dengan gerakan para mahasiswa untuk melaksanakan demonstrasi ke jalan-jalan di Jakarta dan beberapa kota besar di Indonesia. Gabungan pergerakan sikap ini mendapat perhatian sangat besar dari seluruh Indonesia dan dunia internasional. Hampir seluruh sekolah dan universitas di Jakarta yang menjadi tempat diadakannya sidang istimewa tersebut diliburkan, guna mencegah mahasiswa berkumpul. Apapun yang diperagakan oleh mahasiswa mendapat perhatian ekstra dari pemimpin universitas masing-masing, sebab mereka di bawah tekanan aparat yang tidak menghendaki sikap yang dibuat mahasiswa. Pergerakan ini dimulai pada tanggal 11 November tahun 1998, yang dimana mahasiswa dan masyarakat bergerak dan melakukan pergerakan menuju Gedung Nusantara untuk menyampaikan orasinya. Gabungan masyarakat dan mahasiswa ini bergerak dari Jalan Salemba. Di tengah jalan pergerakan ini dihadang oleh Pam Swakarsa atau kelompok sipil bersenjata yang dibentuk TNI. Bentrokan besar pun tak terhindarkan. Peristiwa ini terjadi di area Kompleks Tugu Proklamasi. Keesokan harinya pada tanggal 12 November tahun 1998, ratusan ribu gabungan mahasiswa dan masyarakat kembali bergerak melakukan orasi menuju ke Gedung Nusantara. Dalam pergerakan kali ini massa demonstran ini mencoba masuk dari segala arah, diantaranya melalui jalur Semanggi, Slipi dan Kuningan. Akan tetapi, tidak ada yang berhasil menembus ke sana, karena adanya pengawalan yang sangat ketat oleh tentara, Brimob dan juga Pam Swakarsa, yang berujung kembali terjadinya bentrok besar di daerah Slipi dan Jalan Sudirman. Puluhan mahasiswa terluka dan dilarikan ke rumah sakit terdekat. Ribuan mahasiswa dievakuasi ke dalam area Universitas Atmajaya. Satu orang pelajar yaitu Lukman Firdaus, terluka berat dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Keesokan harinya pada tanggal 13 November tahun 1998, aparat gabungan TNI Polri berupaya membubarkan gerakan massa yang mencoba untuk tetap bertahan di area Semanggi dan sekitarnya. Ketika itu Jalan Jenderal Sudirman sudah dihadang oleh aparat sejak malam hari hingga menuju pagi, guna mencegah pergerakan mahasiswa yang masih bertahan di area Semanggi dan sekitarnya. Pada siang harinya jumlah aparat semakin banyak untuk menghadang laju gabungan dari gerakan mahasiswa dan masyarakat ini. Kali ini mahasiswa bersama masyarakat dikepung dari dua arah sepanjang Jalan Jenderal Sudirman dengan menggunakan kendaraan lapis baja. Tepat pada pukul 15 waktu setempat, kendaraan lapis baja mulai diperintahkan bergerak untuk membubarkan massa. Gerakan masyarakat mencoba melarikan diri, sementara mahasiswa mencoba bertahan. Namun saat itu juga langsung terjadi penembakan secara membabi buta yang dilakukan oleh aparat ketika ribuan mahasiswa sedang duduk di jalan. Dan saat itu juga beberapa mahasiswa tertembak dan meninggal di tempat, yang mana diantaranya adalah Teddy Wardani Kusuma, mahasiswa Institut Teknologi Indonesia yang merupakan korban meninggal pertama pada hari itu. Mahasiswa terpaksa lari ke area kampus Universitas Atmajaya, untuk berlindung dan merawat kawan-kawan sekaligus masyarakat yang terluka. Korban kedua penembakan oleh aparat adalah Wawan, yang nama lengkapnya adalah Bernardus Realino Norma Irmawan, mahasiswa Fakultas Ekonomi Atmajaya Jakarta, yang tertembak di dadanya dari arah depan saat ingin menolong rekannya yang terluka di pelataran parkir kampus Universitas Atmajaya. Mulai dari pukul 3 sore itu sampai pukul 2 dini hari, terus terjadi penembakan terhadap mahasiswa di kawasan Semanggi dan di dalam area Universitas Atmajaya. Semakin banyak korban berjatuhan, baik yang meninggal tertembak maupun terluka. Gelombang mahasiswa dan masyarakat yang ingin bergabung terus berdatangan dan langsung juga disambut dengan hujan peluru dan gas air mata. Jumlah korban yang didata oleh tim relawan untuk kemanusiaan berjumlah 17 orang, yang terdiri dari 6 orang mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Jakarta, 2 orang pelajar SMA, 2 orang anggota aparat keamanan dari Polri,
seorang anggota Satpam di salah satu pusat perbelanjaan, 4 orang anggota PAM Swakarsa dan 3 orang warga sipil. Sementara 456 korban mengalami luka-luka, sebagian besar akibat tembakan senjata api dan pukulan benda keras, benda tajam dan hantaman benda tumpul. Mereka ini terdiri dari mahasiswa, pelajar, wartawan, aparat keamanan dan anggota masyarakat lainnya dari berbagai latar belakang dan usia, termasuk Ayu Ratnasari, seorang anak kecil berusia 6 tahun, yang terkena pantulan peluru nyasar di bagian kepala. Dan tragedi kelam kala itu dikenal dan diperingati hingga saat ini, sebagai tragedi Semanggi I. Belum lama usai, tepat di tanggal 24 September tahun 1999, untuk yang kesekian kalinya kembali terjadi tindak kekerasan kepada aksi-aksi mahasiswa. Kala itu adanya pendesakan oleh pemerintahan transisi untuk mengeluarkan Undang-Undang Penanggulangan Keadaan Bahaya yaitu UU PKB, yang isi materinya menurut banyak kalangan sangat memberikan keleluasaan kepada aparat militer untuk melakukan keadaan negara sesuai kepentingan militer. Oleh karena itulah mahasiswa dari berbagai universitas di Jakarta kembali bergerak dalam jumlah besar untuk bersama-sama menentang diberlakukannya UU PKB, yang berujung kembali terjadinya bentrokan besar dan mengakibatkan salah satu mahasiswa dari Universitas Indonesia, bernama Yun Hap meninggal dengan luka tembak tepat di depan Universitas Atmajaya. Dan peristiwa kala itu, sampai saat ini dikenang dengan sebutan tragedi Semanggi II. Demikian yang dapat disampaikan di video kali ini. Pembahasan video ini dibuat bukan bermaksud untuk menimbulkan sesuatu yang memiliki unsur negatif, melainkan hanya untuk menjadi pengingat bahwasanya pernah ada suatu rentetan kejadian yang pernah terjadi di negara kita, yang sampai saat ini kita kenal dengan sebutan sejarah. Silakan berasumsi, tapi jangan sampai mendiskriminasi. Clipping pamit, sampai jumpa lagi di video berikutnya.